Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Digital Marketing Itsy. Perkenalkan, saya Diantika Arifianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat kuis online dengan menggunakan Google Form. Kami berharap dengan adanya tutorial ini, para guru dapat memanfaatkan Google Form sebagai lembar kerja ujian online selama sekolah masih berjalan secara daring. Semoga bermanfaat. Untuk membuat Google Form, pertama, pastikan kita login pada halaman Gmail kita masing-masing. Kemudian, kita pilih menu dokumen. Lalu, kita pilih formulir. Untuk membuat lembar kerja Google Form baru, kita pilih blank atau tombol plus. Nah, sampai di sini kita sudah memiliki lembar kerja baru Google Form. Untuk membuat lembar kerja ini menjadi suatu kuis, maka kita perlu melakukan sedikit pengaturan. Caranya, kita pilih menu Setting, kemudian pada tab Quizzes, kita aktifkan Make this a quiz. Dengan mengaktifkan Make this a quiz, maka lembar kerja Google Form kita sudah menjadi lembar kerja ujian atau kuis. Dengan demikian, untuk setiap nomor soal yang kita buat akan memiliki nilai. Kita bisa memasukkan nilai, entah itu 10, 20, 30, atau 5, terserah kita. Selain itu, kita juga bisa memasukkan jawaban benar atau kunci jawabannya. Dengan demikian, para guru tidak perlu capek-capek lagi untuk mengoreksi jawaban siswa, karena sudah dikoreksi secara otomatis oleh Google Form. Kemudian kita perlu melakukan beberapa pengaturan lainnya. Pada menu Release Grade, ada dua pilihan. 1. Immediately after its submission. 2. Later after manual review. Pilihan yang pertama, Immediately after its submission, menunjukkan Pilihan yang pertama, Immediately after its submission, membuat siswa dapat melihat nilainya setelah selesai mensubmit. Sedangkan pilihan berikutnya, Later after manual review, di sini siswa tidak langsung melihat nilainya setelah submit jawaban. Biasanya saya menggunakan Later after manual review. Kemudian pada menu Respondent can see, di sini ada Miss Question. Ketika kita cek, berarti siswa dapat mengetahui soal mana saja yang belum dikerjakan. Kalau saya biasanya tidak perlu saya cek. Correct answer. Di sini siswa dapat mengetahui jawaban yang benar sesuai dengan kunci yang sudah kita masukkan setelah selesai menjawab. Kalau saya ini juga saya uncheck untuk menghindari siswa menghafalkan jawaban yang benar kemudian masuk lagi sebagai responden yang lain dengan menggunakan device lain dan memberikan jawaban yang sudah benar tadi. Lalu point value. Ini dengan mencek ini, jadi nilai setiap nomor akan muncul. Kalau saya biasanya tetap saya cek, karena perlu untuk siswa mengetahui nilai dari setiap nomor soal yang dia kerjakan. Nah, seperti ini saja sudah cukup, tapi kita bisa melakukan tambahan pengaturan lainnya. Kemudian di tab Presentation. Nah, di sini sebenarnya yang paling penting adalah kita cek Shuffle Question Order. Kenapa? Karena dengan seperti ini nanti nomor soal yang muncul pada setiap siswa akan berbeda-beda atau soalnya akan mengacak sendiri. Jadi ini menghindari adanya kerjasama antar siswa yang satu dengan siswa yang lain karena nomor soalnya sudah berbeda-beda. Lalu pengaturan terakhir, pengaturan di tab General.
saya biasanya meng-uncheck collect email address. Kalau ini dicek, nanti otomatis soal nomor 1 atau field nomor 1 biasanya meminta masukkan email siswa. Karena menurut saya informasi email siswa tidak terlalu penting, jadi saya uncheck saja. Yang penting pada pengaturan tab general ini adalah pada menu require sign in. Kita cek limit to one response. Nah, di sini penting karena dengan mencek limit to one response, maka siswa hanya bisa mengerjakan sekali untuk setiap lembar kerja Google Form. Kecuali dia menggunakan device lain dengan akun Gmail yang lain, maka dia tidak akan bisa mengerjakan untuk yang kedua kalinya. Lalu ada pilihan edit after submit. Ini ketika kita cek berarti siswa dapat mengedit jawabannya lagi setelah selesai disubmit. Tentunya ini harus dihindari karena takutnya nanti siswa sudah tahu jawaban yang benar dan bisa mengerjakan lagi. Nah, dengan seperti ini sudah cukup pengaturannya, maka kita lakukan save. Dan lembar kerja Google Form kita sudah menjadi kuis. Sekarang kita membuat kuisnya. Untuk membuat untitled form ini digunakan untuk membuat judul. Jadi, misalnya saja saya tuliskan ujian tengah semester TKJ. Di description ini kita bisa menuliskan apa saja. Contohnya mungkin hari Senin 20 Juli 2020, kemudian waktu, misalnya waktu pengerjaannya 2 jam, dan deskripsi lainnya. Kerjakan dengan jujur. Oke, sudah. Nah, yang berikutnya adalah kita menuliskan soalnya pada lembar penulisan soal. Pada lembar penulisan soal, di sini ada beberapa menu. Pada bagian ini kita memilih tipe soal yang akan kita gunakan. Untuk ujian, biasanya tipe soalnya ada 3, short answer atau jawaban singkat, essay, dan multiple choice atau pilihan ganda. Untuk memudahkan kita, sebaiknya kita menggunakan pilihan multiple choice. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan pilihan multiple choice, pada saat kita memasukkan kunci jawabannya hanya ada satu, yaitu pilihan yang benar. Sedangkan ketika kita menggunakan short answer, pilihan jawabannya akan bisa lebih dari satu. Jadi, agar Google Form bisa mengoreksi secara otomatis, kita harus memasukkan seluruh kemungkinan jawaban yang akan dituliskan oleh siswa. Maka, untuk memudahkan para guru, sebaiknya kita menggunakan tipe soal multiple choice, sehingga nanti pengkoreksiannya bisa dilakukan secara otomatis. Hanya saja ini tidak membatasi ketika guru memang menginginkan menggunakan jawaban singkat atau jawaban essay, ya tidak apa-apa. Nanti pengoreksiannya secara manual. Oke, sekarang saya akan mencontohkan untuk tipe soal multiple choice. Kita pilih multiple choice, lalu kita tuliskan soalnya. Pilihan jawabannya langsung saja kita ketik pada menu option. Nah, di sini
Untuk jawaban yang benarnya atau kunci jawabannya kita masukkan pada pilihan answer key. Oke. Jawaban yang benar adalah COVID-19. Jadi pada pilihan COVID-19 saya klik sampai dia berwarna hijau seperti ini. Dan di sini kita bisa memasukkan nilai atau poin dari nomor 1 atau nomor soal yang sudah kita tulis ini. Misalnya 10. Kita klik dan sudah selesai. Untuk membuat nomor berikutnya, kita tinggal klik tombol tambah. Nah, di sini saya contohkan tipe soal yang jawaban singkat. Nah, kunci jawabannya kita bisa masukkan. Misalnya kita masukkan COVID-19. Nanti ketika siswa menjawab corona, maka Google Form akan menganggap jawabannya salah. Kalau kita ingin menganggap jawaban corona juga dianggap benar, maka kita masukkan kemungkinan jawaban corona tersebut. Seperti ini. Dan kemungkinan jawaban-jawaban yang lainnya. Makanya ketika kita mau Google Form bisa mengoreksi secara otomatis dengan tipe soal jawaban singkat atau esai, kita harus memikirkan seluruh kemungkinan jawaban dari siswa. Tapi kita bisa juga tetap menggunakan tipe soal jawaban singkat atau esai dengan cara mengoreksi manual. Jika ingin mudah, ya sebaiknya menggunakan tipe soal multiple choice, karena dengan demikian Google Form dapat mengoreksi secara otomatis dan memudahkan kerja guru. Sama dengan tipe soal yang multiple choice, untuk tipe soal jawaban singkat, di sini kita bisa memasukkan nilai atau poin dari nomor soal tersebut. Katakanlah saya masukkan 20. Nah, demikian seterusnya untuk menambah nomor lagi kita klik tambah dan sebagainya. Dan di sini muncul total poinnya adalah 30 karena untuk soal nomor 1 poinnya bernilai 10, sedangkan soal nomor 2 saya tadi masukkan 20. Nah, untuk melihat nanti seperti apa tampilannya yang akan dilihat oleh siswa, kita bisa melihat tombol preview. Seperti ini. Misalnya saya di sini menjawab COVID-19, lalu saya menjawab corona, dan saya submit jawabannya. Nah, setelah ada siswa yang submit, maka di tab respon akan muncul jumlah respon yang sudah diterima. Karena baru satu orang yang memberikan respon, maka di sini muncul angka 1. Kita klik, nah di sini akan muncul report atau laporan hasil dari respon yang masuk. Untuk memudahkan rekapan yang tertampil, maka kita pilih icon Excel atau spreadsheet di sini, create new one. Kita klik create. Nah, maka akan langsung dilinkkan ke halaman spreadsheet yang merupakan respon dari Google Form yang sudah kita buat. Di sini tampilannya, di sini sudah ada tab score. Nah, jadi kita tahu bahwa tadi responden yang pertama menjawab benar karena total nilainya 30 dan dia mendapatkan skor 30. Ya. Seperti itu. Nah, baik Google Form maupun lembar spreadsheet responnya ini semuanya tersimpan secara otomatis di Google Drive tempat akun Gmail kita tadi login. Makanya tadi di awal yang perlu diperhatikan bahwa kita harus
login pada alamat Gmail masing-masing. Sehingga semua pekerjaan yang sudah kita kerjakan otomatis akan tersimpan di Google Drive kita. Ya. Demikian untuk tutorial kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya masih tentang Google Form karena masih banyak sekali yang bisa kita eksplor di Google Form ini. Sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.